Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official. Dan di video kali ini kita mau bahas tentang Interlink lagi. Karena di beberapa video terakhir, Bang Za tuh ngelihat antusias teman-teman terhadap project Interlink ini lebih tinggi. Ya, mungkin karena Interlink lagi hangat-hangatnya dan yang lainnya udah pada dingin kali ya. Oke, di video kali ini nggak ada yang terlalu spesial. Hanya saja mungkin Bang Za mau bahas beberapa informasi yang diberikan oleh Interlink. Ya, terutama rujukan kita adalah sumber informasi yang valid dari berbagai media sosial mereka seperti di Twitter. Oke, perlu teman-teman ketahui, mungkin kita bisa lihat sendiri di aplikasi penambangan kita bahwasanya saat ini Interlink udah mencapai 2 miliar pengguna atau 2 juta pengguna, 2 juta penambang aktif dan telah terverifikasi. Nah, dengan bertambahnya pengguna ini ada sisi ada sisi negatifnya juga buat kita penambang. Ya, karena pasti nanti beberapa waktu yang akan datang ini pasti akan ada pesting. Karena di video yang lalu kita udah membahas tentang pesting di mana token ITLG yang kita tambang ini seiring berjalannya waktu akan semakin sulit didapatkan. Bagusnya sih tentu saja dengan banyaknya pengguna, banyaknya komunitas, tentu saja akan mendongkrak proyek ini untuk cepat melesat tumbuh sesuai dengan visi misi. Tetapi bagi penambang, apalagi misalnya nanti kalau udah pesting baru mau ikutan, itu bukannya telat sih, tapi hasilnya mungkin udah beda sama yang garap lebih awal. Kalau misalnya yang garap lebih awal dapat 20 token per 4 jam, yang mungkin garap belakangan nanti ya mungkin tinggal 10 token per 4 jam. Mekanisme pesting ini udah bisa dipastikan, itu akan ada nanti. Jadi seiring pertumbuhan pengguna 2 miliar atau mungkin di angka 5 miliar pengguna nanti, sudah barang pasti akan ada pesting. Nah, jadi buat kita-kita yang udah mulai nambang, sebelum pesting itu mulai dilakukan lagi, ya kalau bisa jangan lewatin setiap sesi penambangannya. Kemudian informasi datang dari ITLX, di mana di beberapa video yang lalu kita pernah bahas tentang ITLX, apa itu ITLX, fungsi ITLX, dan mereka mengatakan bahwa di ITLX sekarang ini udah terdapat 50 rantai teman-teman ya. Termasuk diantaranya Ethereum, BNB, Solana, Tron, dan lain sebagainya. Terus di ITLX nanti juga tanpa slipback. Bisa dibilang biaya gasnya tuh murah banget. Nah, gas fee sendiri yang akan dipakai di dalam transaksi di ITLX ini adalah token ITLG yang lagi kita tambang sekarang. Artinya kan dari total supply sekian ratus miliar tadi, itu tentu akan berkurang dengan adanya biaya gas yang terpakai. Terus katanya nanti juga bakal ada pembakaran teman-teman ya. Nanti kita lihat seperti apa mekanismenya. Manusia yang berpartisipasi aktif dalam verifikasi transaksi diberi insentif berupa imbalan proporsional untuk memastikan keamanan dan efisiensi jaringan. Not manusia yang tidak aktif akan mengalami mekanisme pembakaran pada aset ITLG yang mereka miliki, sehingga menghambat perilaku pasif dan memperkuat desentralisasi. Nah, jadi teman-teman, di sini nanti akan ada sistem pembakaran buat yang nggak aktif. Kalau berbicara soal pembakaran, terus ada juga metode pesting, terus token ITLG-nya juga dijadikan sebagai gas. Di sini kita melihat secara seksama bahwa semacam pengurangan dari total supply kawan-kawan ya. Karena ada pembakaran di sini. Not manusia yang tidak aktif akan mengalami mekanisme pembakaran pada aset ITLG yang mereka miliki. Jadi gini, misalnya nih, kalau teman-teman punya referral, terus HHP kalian itu misalnya anggaplah 100 ya gitu. HHP itu kan kekuatan penambangan dari referral kalian. Nah, ketika referral kalian itu nggak aktif, jadi HHP itu nanti akan dikurangi. Dan token yang didapatkan dari HHP yang tidak aktif itu akan dibakar. Itu dampak bagi yang ngajak gitu, yang ngereferalin gitu. Nah, buat yang penambang sendiri, jika dia sudah terlalu lama nggak aktif, tokennya akan dibakar oleh Interlink. Katanya sih itu buat menghambat perilaku pasif dan untuk memperkuat desentralisasi. Jadi gini, intinya kalau misalnya kalian nggak aktif nambang dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu token kalian bakal dibakar. Nah, daripada token itu nyangkut di akun yang nggak aktif, yang pasif, itu bakal dibakar dan lebih baik dipindahkan kepada orang-orang yang memang aktif gitu. Nah, dampaknya terhadap referralnya, orang yang ngajakinnya gitu, HHP-nya tentu berkurang. Dan bonus note dari HHP itu bakal dibakar juga gitu. Hampir kayak Pinetok lah ketika misalnya kalian nggak aktif nambang. Misalnya Bang Za punya referral nih, Bang Za nambang terus kalian nggak nambang, otomatis kekuatan penambangan saya berkurang. Nah,
Kalau di P-Network kan gitu kan. Nah, kalau di sini itu dibakar teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini kita udah mulai melihat kalau Interlink ini tidak menghambur-hamburkan token mereka gitu. Mereka memberikan token ini kepada orang-orang yang tepat, komunitas-komunitas yang memang niat buat bergabung untuk membesarkan Interlink ini. Bahasa awamnya mungkin seperti itu ya. Terlebih dari situ ya tentu saja untuk penguatan nilai ITLG sendiri, yaitu mekanisme pembakaran. Di sini dikasih sebuah bagan teman-teman ya, misalnya ini kalian, terus direct kalian nggak aktif, itu nggak bisa masuk HHP-nya. Hanya yang aktif saja, apalagi kalau misalnya kalian sendiri nggak aktif tapi referral kalian aktif gitu, nggak akan nggak akan ada HHP-nya. Pada poin intinya, ya kita harus konsisten nambang gitulah. Kalaupun misalnya kita nggak bisa setiap hari itu 6 kali klaim karena dibagi 4 jam, ya paling nggak ya tiap hari itu ada check-in lah gitu. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut, Bang Zam mohon izin dulu ya. Izin sebentar ngambil waktu kalian buat numpang iklan aja. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya di beberapa video belakangan ini Bang Zam tuh nyelipin iklan. Nah, jadi untuk iklan-iklan seperti ini itu kembali ke kalian ya. Dior, ini bukan saran investasi, bukan juga nasihat investasi. Kembali ke kalian, Dior pokoknya ya. Jadi seperti biasa Bang Zam mau ngiklanin tentang OpenStarGate, di mana OpenStarGate ini merupakan sebuah aplikasi bisa dibilang sih semacam penghasil uang lah ya, semacam staking lah. Nah, dengan membeli produk-produk di sini kita bisa mendapatkan income ataupun profit berupa token OPS. Token OPS ini bisa dijual di sini. Nah, hasil penjualannya itu bisa kita swap ke USDT dan USDT-nya kita bisa withdraw ke rekening bank atau mungkin wallet ya, digital wallet. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bang Zam sudah punya pendapatan kemarin dan ini adalah proses withdraw-nya. Oke, sekarang kita coba withdraw lagi teman-teman. Di sini gua udah dapat 363,1 USDT dari modal 100 USDT kawan-kawan ya. Kita langsung tarik aja, kita langsung WD aja dan kita lihat berapa lama jeda waktu withdraw itu bisa masuk ke rekening kita. Kita klik penarikan seperti ini dan seperti biasa gua pakai Dana. Kemudian untuk jumlah penarikannya kita sesuaikan dengan saldo kita. Di sini gua punya 5.992.000. Kita klik konfirmasi, terus kita masukkan kata sandi penarikan sama verifikasi email. Kalau udah klik konfirmasi. Nah, sekarang dia udah dalam proses teman-teman ya. Udah dalam proses. Kita refresh aja. Di sini belum ada notif ya, belum ada notif Dana. Kita refresh. Ini mungkin kalau yang pertama kemarin itu nggak sampai 10 detik ya. Kira-kira sekitar 10 detik lah. Tapi ini kita belum lihat ada notifikasi. Saldo udah berkurang. Sebelumnya gua pastikan saldo Dana gua cuma Rp1 kawan-kawan ya. Cuma Rp1. Kita tunggu notifikasinya, oke. Nah, sudah ada notifikasi, kita cek Dana udah masuk kawan-kawan ya. Dan kalau kita cek di bagian riwayat penarikan, ini sudah berhasil teman-teman ya. Sudah sukses. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke topik pembahasan. Beberapa jam yang lalu, Kavi mengatakan bahwa versi 3.1 telah dikirimkan. Kami sekarang menunggu ulasan dari Google dan Apple sebelum melanjutkan ke versi berikutnya. Semua kontrak pintar ITLG yang ada saat ini palsu. Kami tidak menganjurkan siapapun untuk membeli atau menjual token ini. Jadi belakangan memang beredar banyak sekali yang nyebarin SC-nya ITLG. Dan semuanya itu sudah diklarifikasi kalau smart contract ITLG yang beredar saat ini tuh semuanya palsu. Karena Interlink belum mempublikasikan smart contract-nya. Terus sekarang lagi ada pembaruan untuk aplikasi di penambangan kita, baik di Google Play Store maupun di App Store, yaitu versi 3.1, di mana di versi 3.1 nanti kita bisa melihat rekan-rekan kita yang aktif dan yang tidak aktif. Terus kita juga bisa meng-calling mereka yang nggak aktif buat ngasih notif ke mereka, hayo nambang gitu ya. Jadi itu nanti bakal di-update ya. Jadi itu lagi di-review sama pihak Google dan kalau udah di-review kita bisa update aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Kavi, pembaruan akhir pekan untuk versi 3.1 akan mencangkup manajemen pengguna aktif atau tidak aktif, penyaringan iklan yang lebih optimal, perbaikan untuk bug minor, memindai dan menghapus akun palsu atau diretas. Jadi teman-teman, di aplikasi terbaru nanti di versi 3.1 nanti kita harus update ya kawan-kawan ya. Itu mencangkup manajemen pengguna aktif atau tidak aktif yang tadi Bang Zam jelaskan, terus penyaringan iklan yang lebih optimal. Nah, soal iklan sendiri sebenarnya apa ya? Di video yang lalu Bang Zam udah jelasin kalau iklan itu hasil apa ya? Hasil voting atas persetujuan komunitas juga. Nah, sayangnya masih banyak iklan-iklan yang nggak relevan yang tampil. Misalnya iklan slot online gitu atau iklan mungkin maaf nih
yang agak berbau dewasa gitu kan, itu apa ya, kurang pas lah, karena yang nambang ini kadang-kadang ada orang tua, ada anak-anak juga. Jadi kita kemarin sempat buat laporan juga ke mereka, ke tim inti Interlink untuk menyaring iklan, dan ternyata itu ditanggapin sama mereka bahwa katanya di versi 3.1 ini ada penyaringan iklan yang lebih optimal nih. Mantap nih, artinya komunitas emang didengerin sama mereka ya. Nah, di beberapa komentar video yang lalu, Bang Za masih ngeliat teman-teman itu yang bingung antara token ITL dan token ITLG. Bang, kalau kita lihat nih, ITL supply-nya cuma 1 miliar koin. Sedangkan ITLG mencapai 100 miliar koin. Artinya kan yang punya potensi itu ITL, sedangkan yang kita tambang ITLG. Jadi kita nambang token anak tiri dong. Itu pertanyaan yang sangat bagus, meskipun di beberapa video yang lalu Bang Za tuh udah jelasin itu secara detail. Jadi karena masih banyak yang nanya, oke lah kita gas untuk jelasin lagi tentang ITL dan ITLG. Oke, di jaringan Interlink nanti memang akan ada 2 token yang berjalan. Yang pertama ITL dan yang kedua adalah ITLG. Bang Za kasih perbandingan dengan project Lumira, di mana Mira Chain, blockchain Mira memiliki 2 token juga. Yang pertama token Mira yang berjalan di atas jaringan Mira Chain 20 dan Lumira yang berjalan di Mira Chain 20. Kedua token ini memiliki supply yang berbeda dengan visi dan misi yang berbeda, namun berjalan dalam satu ekosistem. Begitu juga dengan Interlink, sama persis. Di sini ada 2 token, yang pertama ITL atau Interlink token, dan yang kedua ada ITLG atau disebut dengan Interlink Genesis Token. Nah, bedanya itu sudah sangat jelas di dalam white paper dicantumkan kalau Interlink Token atau yang disebut ITL, utilitasnya salah satunya adalah yayasan cadangan dan koordinasi lapisan. ITL digunakan oleh Interlink Foundation sebagai bagian dari cadangan strategisnya. Jadi gini, token ITL itu dijadikan sebagai token cadangan strategis dalam project gitu teman-teman ya. Terus yang megang ITL itu adalah orang-orang yang apa ya, pemangku kepentingan lah gitu. Termasuk misalnya perusahaan modal, pemain institusional, mitra ekosistemnya Interlink itu. Itu yang nanti yang akan memegang ITL. Tetapi termasuk juga di dalamnya komunitas, nggak cuma mereka. Karena kalau kita lihat dalam alokasi token, dari total supply 1 miliar token, 50% itu untuk mereka yang tadi saya sebutkan, dan 50%-nya itu untuk komunitas yang mau ngehold token ITLG. Nah, barang siapa yang ngeholder token ITLG, mereka nanti akan dapat reward token ITL ini kawan-kawan ya. Jadi cukup jelas ya, kalau kalian mau dapat token ITL-nya, ketika listing nanti, ketika TGE nanti, ITLG kalian jangan dijual, di hold, disimpan. Semakin banyak jumlah ITLG yang kalian hold, maka semakin besar juga reward ITL yang kita dapatkan. Tentang bagaimana mekanismenya, kita lihat nanti ketika sudah mulai dalam pengalokasian nanti. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwasanya komunitas yang menambang ITLG, lalu dia melakukan hold koin ITLG-nya, dia berhak mendapatkan reward berupa token ITL. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sedangkan Interlink Genesis Token atau ITLG ini adalah token utama di jaringan Interlink Labs yang memang memberi daya pada seluruh ekosistem gitu. Nah, token ini kan yang lagi kita tambang. Pertama, dia sebagai reward bagi teman-teman yang berpartisipasi aktif memberikan kontribusi dalam jaringan Interlink, dan yang bisa megang ITLG itu cuma orang yang nambang gitu. Pertama, dia memiliki kekuatan DAO. Nah, jika teman-teman lihat di aplikasi penambangan, itu ada yang namanya DAO, di mana semua hal yang berbau keputusan dalam Interlink Labs itu berdasarkan voting DAO. Siapa yang memiliki hak untuk bersuara di DAO? Ya, komunitas. Terus dia nanti juga dijadikan sebagai insentif ekosistem. Dan di video sebelumnya kita udah jelaskan juga kalau ITLG itu nanti bakal jadi bahan bakar di ITLX. Dimana kalau orang mau melakukan transaksi, withdraw, deposit, swap, dan lain sebagainya, itu memerlukan token ITLG. Dari berbagai perjalanan dari project-project lain, kalau misalnya suatu token itu menjadi biaya gas, otomatis nilainya juga akan ada peningkatan seperti itu. Nah, dari total 100 juta token ITLG ini, itu alokasinya bisa dikatakan 100% untuk penambang. Tidak ada pembagiannya di sini untuk misalnya pengembang atau misalnya investor, nggak ada. Mereka udah ambil bagian di token ITL tadi. 50% itu dibagi sama mereka. Semua pemangku kepentingan itu dapat pembagian dari 50%. 50%-nya tadi adalah untuk holder ITLG tadi. Sedangkan untuk ITLG mereka nggak dapat sama sekali. Ini murni dari penambangan. Jadi siapa yang mau token ini ya mereka harus nambang gitu.
Nah, terus nanti kan Interlink ini bakal ada semacam wallet, terus bakal ada semacam pembayaran via QRIS atau kartu gitu. Kan di sini ada dua token nih, ada ITL, ada ITLG. Token mana nih yang bisa dijadikan alat pembayaran? Ternyata yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran nanti itu adalah ITLG, bukan ITL yang suplainya cuma 1 miliar. Tetapi ITLG kawan-kawan ya. Nah, ITLG inilah yang jadi mata uang di jaringan Interlink Labs ini nanti. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin Bangsa bahas di project Interlink ini, tetapi apa ya, kita bertahap aja, estafet aja videonya. Yang penting materinya itu bisa dipahami oleh kita semua. Semoga bermanfaat dan semoga kemudian hari memang jadi rezeki kita bersama. Tentang besar dan kecil itu urusan nanti, yang penting kita usaha dulu. Semoga bermanfaat. Saya Bangsa, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.